Ketua Komisi 3 DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan isu parcok dan keterlibatan aparat di pilkada adalah hoaks. Ia juga menyebut MKD telah memanggil anggota dewan yang diduga membuat tudingan soal partai coklat. Isu parcok atau partai coklat mencuat setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding Jokowi berambisi memenangkan kandidat yang didukung di pilkada dengan menggerakkan aparat. Justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut, orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD ya. Karena kami juga anggota MKD ya. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait meminta Polri mengoreksi diri. Jazilul meminta Polri untuk menanggapi isu parcok atau partai coklat dalam rangkaian Pilkada 2024 sebagai bentuk ketidakpercayaan publik atau dugaan politik tertentu. Meski masih dalam proses pembuktian, Jazilul berharap Polri menjadikan isu ini sebagai kesempatan untuk mengoreksi diri. Nah, kalau hari ini kemudian tidak dipercaya atau publik banyak dugaan berpolitik, ada sebutan parcok lah, parpol lah, itu menurut saya itu koreksi. Harus didengar itu oleh institusi kepolisian. Parcok, partai coklat, polisi. Keterlibatan polisi sangat jelas di banyak sekali tempat. Hasil temuannya tadi kita rilis di konferensi pers. Memang ada yang disampaikan Bang Hamid itu. Teman-teman di Sumut, teman-teman di Jawa Tengah ya khususnya Bang ya, itu menemukan mobilisasi aparat keamanan, mobilisasi ASN, dan praktik bansos itu terjadi. Sebagian besar inilah agenda Presiden lama, Joko Widodo. Bobi Nasution, siapa Bobi Nasution? Nggak ada yang tahu orang. Jokowi sedang mengajarkan cara berkhianat dalam politik kepada publik. Sekali, ya. Kenapa? Tontonan politik yang memalukan menurut saya. Sekali, ya. Jelek sekali. Seorang mantan presiden memperlihatkan cara mengkhianati lembaga partai politik. Saya orang yang percaya pada pelembagaan demokrasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WN, apapun namanya, yang jelas rakyat tentu tidak menginginkan partai politik, kepentingan-kepentingan politik yang ada pada para politisi menyeret-nyeret institusi manapun untuk kemenangan mereka. Kalaulah institusi di negara ini telah sempat ada yang berhasil ditarik atau diseret oleh partai-partai, oleh para politisi yang punya kepentingan politik, terutama politik pemenangan pesta demokrasi, tentu saja dia akan negatif jadinya nanti di mata rakyat. Itulah yang tidak diinginkan sebenarnya oleh rakyat. Kedepannya, pihak institusi yang terkena oleh isu ini tentu diharapkan bisa menjadikan ini bahan evaluasinya. Sehingga partai manapun, politisi siapapun, pihak-pihak yang berkepentingan politik dalam bentuk apapun, tidak mau menarik-narik institusi manapun kepada mereka untuk mereka jadikan sebagai alat pemenangan kontestasi politik bagi mereka. Cuma dampaknya tidak baik. Sekarang coba kita saksikan selanjutnya tentang isu parcok ini. Apakah ini hanya sekedar isu? Ataukah ada indikasi kebenaran dari isu ini? Selanjutnya kita mulai dari tayangan yang ditampilkan oleh jurnalis majalah Tempo. Jurnalis yang sudah sangat dipercaya kemampuannya di dunia jurnalistik selama ini di negeri ini.
Ini adalah tayangan jurnalis Tempo pada channel YouTube Bocor Alus Politik Tempo. Dan setelah itu nanti kita akan melihat tayangan-tayangan lainnya berkaitan dengan isu parcok ini. Itu kalau di Pilpres itu kan ada tekanan terhadap kepala desa. Kepala desa. Nah, sekarang gimana? Sekarang terjadi lagi Oke. tekanan kepala desa. Gimana ceritanya? Nah, gue juga waktu di Jawa Tengah itu ketemu 4 kepala desa dari daerah yang berbeda ya. Nah, itu mereka cerita, mereka juga dipanggil. Ini jauh-jauh sebelum di Juli sama Agustus prosesnya. Jadi ini sudah lama ya persiapan untuk untuk penggalangan pemenangan Lutfi. Jadi mereka dipanggil, dapat surat. Pemeriksaan adalah klarifikasi, bahasanya klarifikasi begitu, klarifikasi anggaran segala macam. Nah di sana ditanya-tanya tuh APBDes ini untuk apa segala macam. Nah, ini ya jadi anggaran dana desa itu ya Dana yang desa. lagi-lagi dipersoalkan. Dana desa dan bantuan keuangan pemerintah provinsi Prabowo baru itu. Nah ada satu kepala desa cerita setelah dia intinya rapih lah klaimnya dia adalah pembukanya rapih segala macam, tapi belakangan dia dipanggil lagi yang kedua. Yang kedua ini lebih unik. Dia diminta oleh polisi itu untuk menyerahkan atau klarifikasi APBDes di 2020 sampai 2023. Jadi 3 tahun langsung tuh, Pram. Tuh. Dia cerita, "Mas, aku ini ngeprint banyak banget tuh pembukuan atau itulah ya kertas-kertas sampai dibawa satu losbak," dia bilang gitu, dibawa ke kantor polisi. Oh. Jadi banyak ditanya-tanya segala macam. Yang intinya adalah ada pesan untuk kenapa tidak mendukung Lutfi. Oh, dia kepala desa ini mengaku diminta oleh polisi untuk mendukung Lutfi. Betul. Oh, Betul. Wow. Dan pemeriksaan kepala desa ini juga membuat satu institusi lainnya marah. Karena ada berkaitan dengan pekerjaan di institusi lain. Oh, institusi lain mana itu? Janganlah, nanti aja pas ngopi-ngopi aja itu. Oke, jadi pelanggarannya ada 2 dong berarti di sini ya. Satu adalah polisi yang menggunakan kewenangannya untuk menekan kepala desa. Betul. Yang kedua adalah mereka mendorong kepala desa untuk berpolitik praktis. Betul. Oke. Baik. Dari satu sisi ada temuan lain, Pram. Kepala desa ini juga sekarang dikumpul-kumpulin untuk pemenangan Lutfi. Tapi polanya berbeda. Misalkan kepala desa Pekalongan ya, tidak dikumpulkannya di Pekalongan, tapi di daerah lain. Oh. Itu untuk penyamarkan supaya tidak digerebek sama tim pemenangan di daerah itu. Oke, Jawa Tengah udah ya. Karena kita sudah mengundang Erwan, biar ada gunanya sedikit, mari kita bicara soal Sumatera Utara. Ya kan, di Sumatera Utara ini bertarung menantu Jokowi dan juga jagoan dari PDIP, yaitu Bobi Nasution melawan Edi Rahmayadi. Ya. Gimana Wan ceritanya Wan? Siap Bang Edi. Sama-sama Edi sebetulnya ya. Di sana Edi Rahmayadi, di sini Pramono Edi. Jangan dikat ini ya. Ya, tapi nasibnya sama juga. Kenapa? Karena pollingnya itu Edi jauh sekali dengan Bobi. Terakhir kan Litbang Kompas ya menyebut bahwa Bobi itu 40%. Sedangkan Edi itu ya sekitar 20%-an ya di sana. Jadi sangat jauh. Kenapa begitu jauh? Karena Bobi begitu masif pakai parcok kata Anda itu tadi. Parcok. Yaitu Partai Coklat. Oh, oke. Senang saya. Oke, gimana ceritanya? Nah, jadi kami kan menurunkan reporter juga ke Sumatera Utara ya. Dia sudah seperti Husein ya, ngobok-ngobok di sana, keliling ke beberapa tempat dan bertemu dengan banyak narasumber, bukan hanya dari tim Edi, tapi juga dari timnya Bobi. Jadi dari banyak narasumber itu, Bobi ini menggunakan parcok tadi mengintimidasi lagi-lagi lewat Babin Kamtibnas. Jadi langsung Kamtibmas. Oh ya, ini dia suka salah ini pelafalan ini Bang Edi. Sorry. Nah, Babin Kamtibnas ini datang langsung ke mendatangi langsung tiap kepala desa dan lurah ya di Sumatera Utara. Misalnya ada di Serdang Bedagai. Jadi
Babin Kamtibnas ini awal itu menanyakan soal program dana desa dan lain-lain, lalu kemudian menanyakan data. Nah di ujung itu mereka meminta, Babin Kamtibnas ini meminta agar kepala desa ini mendukung Bobi minimal 60% suaranya. Suara di desanya? Di desanya, dari DPT-nya. Makanya dia meminta data DPT. Oh. Nah kalau tidak DPT mendukung, itu kan data terbuka, kenapa kemudian harus diminta lagi? nah, pada akhirnya dia ingin lebih presisi, seperti Polri kan. Harus presisi katanya. Erwan tembak sana tembak sini, ayo Wan, terus Wan. Nah dari situ kemudian dia meminta data, setelah itu kan dikumpulilah datanya oleh mereka kan, oleh Babin Kamtibnas ini. Kemudian dijanjikan, bukan hanya meminta data, jadi menjanjikan. Jadi setiap orang yang memilih Bobi Surya itu mendapatkan uang tunai 25.000 dan sembako 25.000 per orang. Kecil sekali 25.000. 25.000 kali DPT-nya Sumatera Utara berapa? Hampir 10 juta kalau tidak salah. DPT Sumatera Utara. Ya kan besar juga. Jadi jangan dilihat 25.000 kecilnya, tapi intimidasinya juga ada di situ. Karena kalau tidak memilih Bobi Surya, nah, ancamannya lihat nanti katanya itu akan ada kasus lagi yang diangkat. Jadi polanya sama kayak di Jawa Tengah dan di tempat-tempat lain di mana menggunakan parcok tadi. Itu. Selain itu, ada beberapa juga kades yang secara terbuka itu mendeklarasikan diri sebagai pendukung Bobi. Nah ini udah rame nih, viral nih videonya itu, video 36 detik, ada kades-kades yang berada di Kecamatan Sayurmatinggi, Tapanuli Selatan, itu mendeklarasikan dukungannya kepada Bobi. Kami coba konfirmasi dong ke Bawaslu, karena kan video ini sudah dilaporkan ke Bawaslu. Nah menurut Bawaslu, ini yang ajaib nih jawabannya, katanya itu membenarkan video itu, dukungan itu ya. Katanya bukan di Tapanuli Selatan, tapi di Mandailing Natal. Dilempar-lempar gitu. Dilempar-lempar gitu loh. Nah ini kan aneh ya, yang jelas-jelas kan di dalam video itu ada di Sayurmatinggi. Kami, kepala desa di Sayurmatinggi, mendukung Bobi, kira-kira kayak gitu. Tapi ternyata dilempar oleh Bawaslu, ini di Mandailing Natal. Nah ini yang temuan-temuan kami ya di di Sumatera Utara, bahwa Bobi ini begitu kuat sama sekali karena bukan hanya menggunakan parcok tapi juga lewat instrumen lain, PJ Gubernur, PJ kepala daerah maksudnya itu juga mendukung Bobi. Masih seru ya berarti ya di Sumatera Utara ya, apalagi dengan berbagai isu tadi yang sudah disebutkan sama Erwan gitu, isu Blok Medan, terus juga keterlibatan parcok gitu kan. Tapi kemarin juga Andi cerita Pram, jadi mereka mau mapping daerah mana yang punya kepentingannya besar. Andi Wijayanto punya irisan paling tebal dengan Mulyono, Pak Jokowi begitu. Dulu 7 provinsi dan 7 provinsi dan 40 kabupaten kota. Perlahan berkurang dan mungkin sekitar 4 provinsi ya. Yang beririsan dengan dengan Jokowi gitu. Salah duanya adalah Jateng, Sumatera Utara, dan termasuk Jawa Timur sendiri dan Bali. Lalu kalau tingkat kabupaten kota di Solo Raya termasuk Boyolali yang itu sangat kental PDIP-nya di situ, dan adiknya David, mantan ajudannya Jokowi, David Yunanto ya, itu maju sebagai calon bupati di Boyolali. Nah, apa yang Bang Marwan lihat dari narasi Partai Coklat juga dalam pilkada kali ini menjadi sorotan yang luar biasa, Bang? Silakan Bang Marwan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, saya kira ini sudah menjadi rahasia umum. Dan karena memang sekarang musim pilkada, ya itu dikaitkan dengan netralitas polisi dalam pilkada. Sebetulnya di banyak sektor pun kita merasakan ada hal yang mengandung moral hazard kalau bicara polisi ini ya. Ada di sektor tambang, ada sebelumnya itu judi atau narkoba, dan saya kira kasus itu bisa menjadi contoh nyata lah ya. Lalu juga di sektor politik, jadi saya kira hampir
di semua sektor itu masalah netralitas polisi atau polisi ikut terlibat ini bukan hal yang aneh lah, saya kira ya, untuk kita sebutkan. Jadi kita menyatakan ini sebetulnya lebih kepada mengeluh dan minta supaya ada perbaikan. Janganlah terus ini dibiarkan. Misalnya kita lihat dalam pilkada ini, terutama di tempat-tempat yang saya kira ada kepentingan rezim Joko Widodo di sana gitu. Mereka menggunakan berbagai cara, tapi saya kira salah satunya itu oknum-oknum polisi itu terlibat untuk memenangkan satu pasangan calon tertentu, dan itu saya kira memang orang-orang Jokowi. Dan kalau bicara apakah ini bisa dibuktikan, ya saya kira di lapangan itu akan banyak bukti. Cuma kan masalahnya seandainya pun itu ditemukan, ada nggak follow up proses hukumnya gitu. Jadi ini lebih banyak kita mengeluh, harapannya ada tindakan tegas terutama dari presiden baru. Nah, masalahnya presiden baru juga berada dalam cengkeraman Joko Widodo. Nah, sahabat BN, telah kita saksikan dari awal sampai akhir tayangan ini. Tentu saja kita berharap tayangan ini akan dapat menjadi bahan koreksi bagi pihak-pihak yang terkena oleh isu ini. Dan juga sekali lagi kita berharap jangan sekali-kali partai manapun, politisi siapapun, kelompok kepentingan politik apapun dia, jangan sekali-kali menyeret-nyeret, menarik-narik institusi manapun di negeri ini untuk kepentingan politik mereka. Sebab itu akan membuat demokrasi di negeri ini tercoreng dan akan membuat institusi itu pun bisa tercoreng wajahnya di hadapan publik. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.